Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Ingat kaum muslimin, khususnya bagi para pemuda, gunakanlah masa mudamu sebaik-baik mungkin. Karena di tangan para pemudalah perkara umat. Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah perkara umat. Maju mundurnya suatu negara tergantung kepada pemudanya. Dan pepatah Arab juga berkata, syubbanul yaumi rijalul ghaddi. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Maka dari itu para pemuda, gunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baik mungkin sebelum datangnya masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Ketika kita sehat, hendaklah kita memperbanyak amal kita kepada Allah Ta'ala. Karena di waktu sehat, kita akan lebih mudah untuk beribadah kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika kita sakit, maka banyak sedikitnya kita akan merasakan kesusahan dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Contohnya, ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita harus memegang kehusyukan yang sangat di dalam sholat kita. Tapi, ketika sakit datang, maka kehusyukan tersebut akan sirna dan kita gagal beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Harta yang berlimpah adalah suatu dari sedikit nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan kenikmatan tersebut haruslah kita manfaatkan sebelum Allah mengambilnya kembali. Selagi kenikmatan harta tersebut masih ada kepada kita, maka rajin-rajinlah untuk menyedekahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, agar harta kita memiliki manfaat, agar harta kita bermanfaat bagi diri kita sebagai bekal di akhirat kelak. Yang keempat, yakni faraghaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Hendaklah kita mengisi waktu luang kita dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, mengikuti majelis-majelis ta'lim, dan lain sebagainya. Karena jikalau datang kepada kita waktu sempit, maka kita tidak akan sempat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, para pemirsa, adalah wahayataka qabla mautika, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, laki atau perempuan mati, tua maupun muda pasti mati, siapapun pasti mati. Maka dari itu, gunakanlah kehidupan kita dan waktu kita untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu mentaati perintah-perintah Allah. Kemudian kita mengurangi kemaksiatan kita dengan banyak beristighfar kepadanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan laknatullah. Dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.